Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam mata kuliah Hukum Bisnis, di mana mungkin di kelas ini belum pernah mengambil dengan Ibu. Jadi nanti kan sudah tahu nama Ibu dan nomor HP, serta kita sudah punya grup di Telegram. Sebelumnya Ibu sudah memberikan RPS tadi ya. Nah, ini pertemuan pertama kita. Sebelum minggu depan kita sudah masuk diskusi kelompok. Nah, pada hari ini kita akan membahas pendahuluannya. Nah, seperti kita ketahui di dalam hukum bisnis ini, yang pertama sekali yang perlu mahasiswa perhatikan atau pelajari yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum. Kenapa kita mahasiswa ekonomi akuntansi perlu mempelajari mata kuliah hukum ini? Nah, di sini kita lihat pengertiannya, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum ini adalah pertama sekali kita lihat ada gambar di situ, yaitu mengatur tentang hubungan manusia ya di sini. Kalau lihat di sini manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi di mana ada masyarakat, di sana juga ada hukum. Kenapa? Karena kalau kita pernah juga dengar hukum rimba misalnya ya. Nah, ini juga di dalam kehidupan masyarakat itu ada hukum. Jadi kenapa di sini ada hukum? Karena hukum adalah yang dibuatnya oleh manusia. Sebelumnya kalau kita lihat hukum ini ya di suatu daerah atau di masyarakat apa yang menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita lihat pengertian di sini, hukum itu adalah dibuat oleh manusia. Ya, aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur terutama hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya. Jadi untuk mengatur hubungan tersebut, maka diperlukan aturan-aturan yang berlaku. Nah, makanya kalau tadi kita lihat ada suatu masyarakat ada hukum, itulah yang diterapkannya karena merupakan aturan yang telah ditetapkan. Nah, di sini kita lihat persamaan dan perbedaan kaidah, di mana kalau kita lihat ada kaidah agama, ada kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Jadi kalau kita lihat di sini kaidah agama dan kaidah kesusilaan yang hampir sama tujuannya, yaitu penyempurnaan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat. Makanya tujuan kenapa adanya hukum. Kemudian kalau kita lihat di kaidah sopan santun dan hukum itu sendiri ya, itu merupakan ketertiban masyarakat. Maka tujuan hukum ini diadakan adalah untuk membuat masyarakat tertib. Kemudian kalau kita lihat di sini lagi isi. Untuk kaidah agama dan kaidah kesusilaan ya, di sini dikatakan adalah ditugaskan kepada sikap ya lahir dan batin. Nah, di sini kalau untuk kaidah sopan santun dan kaidah hukum, di sini ditujukan kepada sikap lahir. Jadi kalau tadi ditujukan pada lahir dan batin, kalau untuk sopan santun dan hukum itu adalah lahir saja. Kemudian asal usul. Kita ketahui di sini ya. Kita ketahui di sini asal usulnya kalau agama adalah dari Tuhan. Jadi hukum itu dari Tuhan. Kemudian kalau kesusilaan dari diri sendiri atau di sini kita katakan adalah nurani. Kemudian kalau dari kaidah sopan santun dari masyarakat secara tidak resmi. Karena ini adalah sopan santun tadi ya, dan kalau dari hukum dari masyarakat secara resmi. Jadi
makanya kita akan lihat di masyarakat mana yang itu adalah hukum itu adalah resmi ya di sini. Kemudian sanksi. Kalau dari agama kita lihat itu adalah sanksinya akan diberikan oleh Tuhan ya, dan intuisi yang di sini berwenang. Jadi kita sanksi ini ya kita nggak bisa merasa cuma intuisinya saja. Kemudian kalau kaidah kesusilaan dari diri sendiri dan masyarakat secara ini ya tidak resmi. Sedangkan kaidah sopan santun dari masyarakat secara tidak resmi, sedangkan hukum dari masyarakat secara resmi. Nah, ini kalau kita lihat definisi hukum menurut ahli ya. Menurut ahli di sini, kalau menurut Utrecht di sini ya, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau di sini sama juga dengan perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Jadi kalau di sini kita lihat adalah peraturan. Kalau kita lihat juga peraturan ini sama dengan perintah ya, perintah. Jadi misalnya sekarang kita lihat adanya aturan menggunakan masker selama masa pandemi 19 sehingga untuk ditaati kita lihat sekarang sudah ada aturan secara resmi dan ada sanksinya. Nah, sedangkan menurut Amin ya, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Jadi ada norma dan sanksi. Ini ya kita harus tahu apa saja isi dari hukum itu. Kemudian ada lagi menurut Simorangkir ya, dan rekan-rekannya, hukum adalah peraturan yang terdiri dari bersifat maksa ya, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh di sini adalah badan-badan resmi yang berwajib ya. Kemudian pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu hukuman tertentu. Jadi ini lebih ditegaskan lagi bahwa dikatakan peraturan itu bersifat memaksa. Kenapa? Karena tadi ada undang-undangnya ya. Kemudian di sini menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat tersebut. Ada batas-batas resmi atau kaidah yang ditetapkan. Kemudian pelanggarnya ya akan mendapatkan hukuman tertentu. Kemudian menurut Surojo di sini hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa bersama dengan di atas tadi ya, berisikan suatu perintah, larangan atau di sini perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta di sini maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini adalah pengertian-pengertian dari hukum. Jadi nanti bisa kan simpulkan apa saja pengertian dari hukum ini ya yang menurut kalian bisa kan satukan di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini definisi hukum maka disatukan adalah himpunan peraturan yang mengatur ya di sini pergaulan hidup masyarakat. Karena tadi ya mengatur yang utamanya adalah untuk masyarakat. Maka di sini adalah pergaulan hidup masyarakat yang dibuat ya oleh lembaga yang berwenang. Jadi ada yang membuat, jadi tidak keluar langsung hukum itu dari siapa yang membuat ya, tapi ada lembaga resmi bersifat memaksa. Kenapa? Karena ada aturan tertulis nantinya, apakah berupa undang-undang atau turunannya. Kemudian berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Makanya kalau awal-awal kemarin yang tidak menggunakan masker
tidak bisa diambil tindakan sanksi karena belum ada aturan yang resmi tersebut, lembaga resmi yang menetapkannya. Nah ini ya. Kemudian ini kalau kita lihat dapat diuraikan ya hukum ini berdasarkan di atas ya. Ini adalah kesimpulan dari hukum tadi apa saja. Ini silakan nanti ibu bagikan. Jadi silakan mahasiswa membuat ringkasan ya di sini apa saja yang dimaksud dengan hukum ini, yaitu himpunan peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat ya dibuat oleh lembaga yang berwenang, kemudian bersifat memaksa, berisi perintah atau larangan, dan adanya sanksi. Kemudian isi kaidah hukum. Ya, hukum harus dijalankan ya merupakan keharusan. Ya, harus dijalankan perintah ya. Jadi ada perintah di sini Jadi kalau ada perintah itu harus dijalankan ya, merupakan keharusan. Contohnya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Kemudian larangan hal-hal yang tidak boleh dilarang dilakukan. Contohnya pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan atau larangan perkawinan. Jadi misalnya usia yang boleh menikah itu usianya berapa. Kemudian ada perintah, ada larangan, ya, ada perkenan, hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan. Contohnya pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di mana di sini ada isinya perjanjian perkawinan. Kemudian sumber hukum. Nah, kita tadi tahu ya ada lembaga yang membuat hukum. Nah, di sini sumber hukum kita bisa lihat yang pertama adalah perundang-undangan. Jadi yang utama sekali undang-undang. Makanya kalau kita lihat paling tinggi hukum itu adalah undang-undang. Ya, kalau misalnya kita ada undang-undang dasar, di bawahnya nanti ada undang-undang. Nah, di undang-undang itu nanti yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah perjanjian peristiwa, di mana pihak pertama berjanji kepada pihak lain ya untuk melaksanakan ya perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga perjanjian ya, ini sama juga, ini adalah hukum, tapi tadi ada perjanjian dua pihak. Nah, ini yang akan kita bahas di mata kuliah kita ini. Kenapa? Karena kita membahas tentang bisnis. Nah, di sini ada perjanjian biasanya. Jadi memerlukan perjanjian. Kemudian traktat, perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Kedudukannya ya sama dengan undang-undang. Makanya dulu kita punya Traktat London ya pada zaman ini, zaman lampau ya, bukan lampau sih Bu ya, sebelum ini kalian lahir lah ya. Ini setelah merdeka kita punya Traktat London, kemudian yang lainnya itu untuk mengatur sampai kedaulatan negara kita. Kemudian jurisprudensi. Ini sama juga dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum ya, di mana secara umum memutuskan suatu persoalan yang belum ada pengaturannya pada sumber hukum lain. Jadi tidak ada hukum yang mengatur, maka perlu adanya jurisprudensi, di mana di sini adalah putusan pengadilan. Kemudian yang kelima kebiasaan. Nah, ini yang tadi yang Ibu katakan bahwa di masyarakat biasanya kebiasaan menjadi hukum. Kemudian pendapat sarjana atau ahli ya. Nah, di sini juga menjadi sumber hukum. Misalnya kalau kita lihat di pengadilan
terjadinya kasus korupsi, maka untuk membuktikan bahwa itu tidak bertentangan, biasanya ada saksinya adalah pendapat sarjana ahli, ya. Jadi bisa misalnya untuk jalan, ya, nah nanti bisa dari tenaga ahli dari Fakultas Teknik misalnya. Begitu juga dengan ekonomi, ya, atau tentang akuntansi keuangan daerah. Nah, itu bisa juga dari tenaga ahli dari akuntansi. Nah, ini kita lihat pembidangan hukum, ada hukum publik dan hukum privat. Jadi hukum itu dibagi dua, ya. Jadi ada hukum publik apa saja. Hukum publik itu, ya, masyarakat ke umum, ya, ke negara maksudnya, ya. Di sini ada hukum pidana, hukum pajak. Makanya kalau kita lihat hukum pidana ini bisa jadi sanksinya kurungan, ya. Kemudian hukum pajak, ya, jadi kalau tidak membayar pajak misalnya, atau menyelewengkan pajak. Kemudian hukum tata negara, hukum internasional, dan lain-lain. Sedangkan kalau hukum privat ini adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum perburuhan, ya, maksudnya tenaga kerja, hukum perkawinan, hukum pertanahan atau agraria, hukum waris, dan lain-lain. Jadi kalau ini adalah yang kita pelajari di sini, masuk di mana hukum perdata dan hukum dagang nantinya. Kemudian perbedaannya apa di sini? Ya, kalau kita lihat kalau kita lihat, ya, hukum publik tadi, ya, mengatur hubungan warga negara dengan negara tadi yang Ibu katakan, mengatur kepentingan umum, jadi sifatnya umum di sini, tidak dikenal perdamaian. Jadi makanya kalau sudah masuk ranah hukum itu harus diproses. Kemudian sanksinya adalah kurungan, ya, penjara. Hukumannya bersifat memaksa, ya, karena kalau ini harus melaksanakannya. Pemerintah turut campur baik diminta maupun tidak. Sedangkan hukum privat ini mengatur hubungan warga negara dengan warga negara, jadi antara masyarakat dengan masyarakat. Ya, misalnya tadi perjanjian dagang antara A dan B, ya. Kemudian mengatur kepentingan individu karena tadi mengatur hubungan masyarakat. Dikenal perdamaian, jadi bisa berdamai di sini. Sanksinya adalah ganti rugi. Hukumannya bersifat mengatur, pemerintah turut campur apabila diminta. Jadi ini hukum privat yang akan kita pelajari di mata kuliah kita ini. Nah, sekarang kita lihat hukum bisnis dan bisnis. Tadi kita membahas tentang pengertian hukum secara umum, ya. Nah, ini bagian ranah kita adalah hukum bisnis di sini. Kalau kita lihat pengertian bisnis dulu, apa pengertian bisnis? Kalau menurut Richard Burton Simatupang ini, ya, bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan, ya, yang ya, di sini kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewa gunakan dengan tujuan mendapat keuntungan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini adalah perusahaan-perusahaan, baik perusahaan jasa atau perusahaan dagang atau perusahaan industri yang dimiliki oleh perorangan atau individu atau dari gabungan individu seperti perusahaan-perusahaan tadi, ya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, ya. Kemudian KBB Indonesia ini maksudnya ini, ya, hukum bisnis Indonesia ini, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Jadi kalau kita lihat bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa, ya, yang
diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ini adalah pengertian dari bisnis. Kalau bisnis tuh kita ingatnya adalah UUD ya, ujung-ujungnya duit. Karena apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian ragam kegiatan bisnis. Apa saja kegiatan-kegiatan bisnis ini kalau kita lihat? Ya, makanya kenapa kita perlu mempelajari hukum bisnis ini? Karena kalau kita lihat di sini bisnis dalam arti kegiatan perdagangan atau commerce ya, keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan baik dalam negeri maupun di luar ya, ataupun antara negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ya, contohnya misalnya perusahaan itu bentuk perusahaan produsen atau pabrik, dealer, agen, grosir, toko dan sebagainya. Bisnis juga kita lihat adalah dalam kegiatan fabrikasi atau manufaktur yang tadi berkatakan perusahaan industri. Kegiatannya itu adalah memproduksikan, menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Ya, contohnya pengolahan hasil hutan, ya, kemudian pabrik makanan, pakaian, kerajinan, ya, dan lain-lainnya. Bisnis dalam arti kegiatan jasa, jadi ada dagang, fabrikasi atau industri, dan jasa. Kegiatannya ini menyediakan jasa-jasa dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh jasa perhotelan, ya, konsultasi, asuransi, pariwisata, lawyer, ya, appraisal, akuntan, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat inilah ragam-ragam kegiatan bisnis. Ya, ini. Atau misalnya nanti kalian akan memiliki usaha, ya, pertama-tama juga kan harus memahami aspek hukum nantinya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, diberikan lagi pengertian hukum bisnis. Kalau tadi kan hukum secara umum. Nah, di sini menurut Munir ya, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum. Sama tadi ya, seperangkat aturan hukum ya, mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu motifnya ya, dengan motif tadi. Jadi di sini antar entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini sama juga kalau ada mahasiswa yang memiliki usaha wirausaha seperti ini. Nah, ini harus paham apa hukum bisnisnya di sini. Ya, karena mengatur tadi ya, kalian ada pertukaran barang, kemudian ada mengatur tentang keuangan ya, dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang tadi. Kemudian menurut Johannes Ibrahim, hukum bisnis ini seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Jadi hukum bisnis ini lebih diarahkan perdagangan ya, atau bisnis, entrepreneur. Ya, makanya kenapa kita perlu mempelajari ini, khususnya mahasiswa akuntansi. Nah, kemudian kita lihat ruang lingkup hukum bisnis. Ya, ada kontrak bisnis nantinya. Nah, nanti di bab-bab berikutnya atau pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari kontrak bisnis. Apa itu kontrak bisnis? Jadi awal sekali kalau kita dalam melakukan bisnis, kita harus melakukan suatu kontrak bisnis. Misalnya kalian mau memiliki usaha, katakanlah entrepreneur, misalnya menjadi multi level marketing. Di situ kan ada kalian harus mengisi biodata dulu atau katakanlah kontrak. Ya, kemudian yang kedua bentuk-bentuk badan usaha. Nah, untuk melakukan bisnis juga harus tahu usaha kita ini bentuk apa nanti. Makanya ada bentuk PT, CV, firma, ya. Nah, ini di dalam mata kuliah pengantar sudah dipelajari ini ya sekilas. Nah, ini mungkin pas bab berikutnya yang akan kita pahami. Kemudian di sini perusahaan go publik ya dan pasar modal. Jadi ada juga yang berbentuk perusahaan go publik ya,
berarti perusahaan tersebut sudah memiliki saham dan dijual secara terbuka di pasar modal. Kemudian jual beli perusahaan, ya biasa kita lihat sama kalau kalian pernah main monopoli kan ada jual beli perusahaan. Nah, itu permainan. Nah, bagaimana kalau kita lihat secara hukumnya? Kemudian kita lihat lagi di sini adalah penurunan modal investasi, ya. Penanaman modal investasi. Nah, ini juga masuk di dalam ranah bisnis, hukum bisnis, ya. Kemudian kepailitan dan likuidasi, ya. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan nanti ada yang pailit, nah di sini ada hukum pailitnya. Jadi kalau pailit berarti ada aturannya, berarti tidak bisa ditagih hutangnya karena dianggap pailit. Kemudian di sini ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Makanya kita pernah lihat ada perusahaan itu yang melakukan merger. Kenapa dia melakukan merger? Misalnya ya karena hampir pailit atau memang usahanya tidak berjalan, kemudian mereka merger. Atau kalian bisa pelajari juga di akuntansi itu jurnalnya ya. Kalau ini nanti kita akan bahas hukumnya gimana. Kemudian perkreditan dan pembiayaan. Nah, misalnya ada peminjaman kepada bank, bagaimana pembiayaannya, leasing, ya kan? Kemudian jaminan hutang. Nah, ini adalah ruang lingkup dari hukum bisnis yang akan kita pelajari. Ya, masih banyak lagi di sini surat berharga, ya, ketenaga kerjaan, kemudian hak kekayaan intelektual, haki tadi ya, hak paten. Ya, dan ini masih banyak lagi. Ini adalah ruang lingkup dari hukum bisnis. Ya, kemudian ini masih banyak lagi ya alat teknologi, ya, hukum perkantor ini ya masih banyak. Ini ada hukum ini haki ya tadi. Nah, di sini kita akan lanjut adalah fungsi hukum. Fungsi hukum di sini ya sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Jadi kenapa adanya hukum bisnis ini adalah informasi berguna bagi praktisi bisnis. Jadi kalau kita misalnya melakukan usaha bisnis, hukum bisnis ini merupakan suatu informasi apa yang harus kita lakukan. Ini adalah aspek-aspeknya. Jadi dalam melakukan kontrak apa saja yang harus dilakukan, ya. Kemudian ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis. Jadi pedoman lah bagi para pelaku bisnis, hukum bisnis ini ya untuk mereka melakukan hal yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban dalam melakukan praktik bisnis. Kemudian agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis ya yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis, ya, yang dijamin oleh kepastian hukum. Jadi makanya harus ada inilah fungsi-fungsi hukum bagi pelaku bisnis. Sedangkan sumber hukum bisnis di sini kita lihat ya. Secara umum sumber hukum bisnis ini ya adalah perundangan ya atau sumber hukum tadi. Di sini ada hukum perdata atau KUH perdata, kemudian KUHD ya, itu adalah Kitab Undang Hukum Dagang, hukum publik ya pidana ya. Di sini adalah KUHP atau KUH pidana. Jadi Kitab Undang Hukum Pidana. Kemudian peraturan perundangan di luar KUH Perdata, KUH Pidana atau KUH Dagang. Ya, jadi tadi seperti adanya aturan-aturan, kebiasaan dan sebagainya. Penerapan hukum, bagaimana hukum dalam kegiatan bisnis? Ya, kita lihat di sini subjek hukum pelaku bisnis. Apa subjeknya adalah pelaku bisnis. Peristiwanya apa? Peristiwa hukum di sini apabila sudah dilakukan oleh pelaku bisnis. Jadi adanya kegiatan misalnya usaha dagang, ya, kegiatan jasa atau perindustrian tadi. Kemudian objek hukumnya itu siapa? Objeknya adalah kegiatannya, kegiatan bisnisnya.
Kemudian keterangan dari suatu kegiatan bisnis itu adalah akibat hukum atau pilihan hukum. Jadi kalau kita lihat ini sama juga SPOK kalau kita menyusun suatu kalimat. Ya, subjek hukumnya itu adalah manusianya di sini ya, pelakunya. Nah, ini adalah pertemuan kita pertama, pendahuluan saja bagaimana mengenai apa yang dimaksud dengan hukum, kemudian pengertian hukum bisnis dan sumber-sumbernya dan apa saja yang dipelajari di dalam hukum bisnis ini. Nah, setelah ini nanti ada kuis, mungkin nanti akan Ibu sampaikan di kelompok di grupnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.